Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Anak-anak ibu semua semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Oh ya, anak-anak ibu semua udah siap nih mau belajar. Semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Nih Ibu mau bertanya nih, hari ini ada nggak yang gak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Hebat-hebat ya anak Ibu. Nah, anak-anak semua bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oh ya anak-anak Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada lagu nih. Biar semangat, kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Nah, anak-anak Ibu semua, pada pertemuan ini kita memasuki materi tentang dongeng. Nah, adapun tujuan kita pada pertemuan hari ini yaitu untuk mempelajari dan mengetahui pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengetahui dulu apa sih itu dongeng. Nah, dongeng ini merupakan salah satu cerita rakyat yang cakupannya beragam dan berasal dari beragam masyarakat di berbagai belahan dunia. Nah, dongeng juga ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Nah, pengertian dongeng merupakan hiburan yang menyenangkan untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak, dan memberikan manfaat positif bagi masa kecilnya. Nah, dongeng jadi sebagai sarana pendidikan karakter yang dampaknya sangat bisa dirasakan sejak zaman dahulu kala ya anak-anak. Nah, karena sejak dulu nenek moyang kita dan orang tua kita membuat dongeng yang menyelipkan unsur pendidikan dan moral sebagai sarana hiburan. Begitu ya anak-anak. Nah, dongeng juga memiliki nilai moral dan pesan dengan harapan agar bisa menghibur dan mengajarkan pesan hidup pada anak-anak ini. Nah, jadi anak-anak, media pendidikan yang masih relevan sampai saat ini itu adalah dongeng. Meski ceritanya seolah-olah sudah tidak terjadi sejak zaman dahulu kala. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang kita baca bersama-sama yuk dongeng kisah si Kancil dan si Put. Kita baca bersama-sama yuk.
Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling pintar. Nah, ialah si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kebijaksanaan si kancil. Nah, saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita bahwa kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kebijaksanaan dan kesombongan si kancil tersebut. Nah, setelah mendengarkan dongeng akan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikannya. Si kancil dengan menantangnya berlomba lari hingga ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah menceritakan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jikalau kancil yang berencana lari di dalam memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, begitu ya. Nah, kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibentuk. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu ke sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut semoga perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah beliau berseru, "Di mana engkau Siput?" Jawab Siput. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau Siput?" Siput pun menjawab lagi, Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali ia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya, si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka dan memanajemen waktu yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya ia merasa kelelahan sambil menggerutu dengan napas terengah-engah. Sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang yang paling berakal dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, begitu ya anak-anak cerita dongeng Kancil dan Siput. Nah, anak-anak ibu semua, kita semua sudah mendengarkan dongeng Sang Kancil dan Siput yang berlomba lari. Nah, apa nih kesimpulan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Iya, kesimpulannya yaitu siput walaupun kecil, tetapi dia memiliki akal untuk memenangkan lomba lari tersebut. Walaupun siput lambat, tetapi ia pintar karena dapat mengalahkan kancil yang bertubuh besar. Nah, kita dapat mengambil pesan moral yang ada di cerita tersebut ya anak-anak. Kancil tadi sangat sombong. Ia menyepelekan siput yang kecil dan lambat. Nah, apa nih pesan moral yang dapat kita ambil? Nah, janganlah suka menyombongkan diri dan menyepelekan orang lain ya anak-anak. Walaupun kita memang cerdas dan pandai. Karena kancil tadi merasa ia paling cerdik, jadi dia menyepelekan siput yang lambat. Tetapi siput dengan bekerja keras dan bergotong royong, ia dapat mengalahkan kancil tersebut. Nah, alhamdulillah anak-anak. Jadi inti dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kita mengambil hikmah dan pesan moral yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, pesan moral yang dapat diambil
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 ya. Nah, hari ini kita memasuki materi kegiatan. Nah, kita akan membahas tentang kegiatan keluargaku. Nah, anak-anak ibu semua, apa sih kegiatan itu? Kegiatan adalah sebuah aktivitas yang kita kerjakan. Nah, anak-anak ibu semua, kegiatan anak-anak ibu semua sekarang sedang belajar dan mendengarkan ibu. Nah, kegiatan ibu yaitu sedang menjelaskan materi pada hari ini. Nah, itu kegiatan ya anak-anak. Nah, anak-anak ibu semua, mari kita membaca cerita tersebut bersama-sama. Nah, anak-anak semua, mari kita membaca kegiatan di keluarga Tina. Nah, makan pagi bersama keluarga. Ibu Tina menyiapkan makan pagi. Tina membantu ibu menyiapkan makan pagi. Tina makan pagi bersama keluarga. Suasananya sangat menyenangkan. Tina dan keluarga bersyukur kepada Allah. Nah, itu tadi kegiatan keluarga Tina di pagi hari, yaitu Tina membantu ibunya menyiapkan makanan pagi. Nah, jadi itu tadi ya anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada pagi hari ini yaitu kegiatan. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang kita kerjakan. Kegiatan kita juga berbeda-beda ya anak-anak. Kegiatan kita biasanya belajar, bermain, kadang pagi hari kita sarapan, ayah kita pun kegiatannya bekerja, ibu memasak. Nah, kegiatan kita berbeda-beda ya anak-anak. Nah, untuk menambah pemahaman dan wawasan kita pada materi pagi hari ini, ibu akan memberikan tugas yang akan ibu share di WA group ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Kita semua harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, ada baiknya kita melafalkan basmalah dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu semua, bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 ya. Nah, Ibu mau bertanya nih, apa sih manfaat membaca itu? Iya, pinter. Ada banyak ya, diantaranya yaitu menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, yang tadinya belum tahu, jadi tahu dengan kita membaca. Nah, hari ini kita memasuki materi membaca nyaring dan membaca intensif. Apa sih itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah membaca dengan suara keras dan jelas agar dapat didengarkan dan dipahami isinya. Nah, anak-anak semua, dalam membaca nyaring juga kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu intonasi, lafal, dan ekspresi. Nah, apa sih intonasi itu? Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat. Nah, untuk dapat mengetahui kapan kita harus memberikan penekanan pada suatu kalimat, kita dibantu dengan tanda baca koma dan titik. Nah, selanjutnya yaitu lafal. Lafal adalah cara pengucapan suatu huruf. Huruf yang dibaca harus jelas, tepat, dan benar. Nah, yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi yaitu pandangan muka seseorang yang menggambarkan perasaan. Nah, selanjutnya yaitu materi kita membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca suatu teks atau bacaan secara sungguh-sungguh. Bisa dikatakan
yang kita baca. Begitu ya anak-anak? Nah, jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu membaca adalah menambah wawasan dan pengetahuan kita yang tadinya belum tahu menjadi tahu karena kita membaca. Nah, adapun membaca nyaring yaitu membaca dengan suara keras dan jelas agar dapat didengarkan dan dipahami isinya. Nah, anak-anak semua, Ibu ada PR ya yang nanti harus dikerjakan di rumah dan jangan sampai lupa. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak ibu semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, hebat-hebat ya anak ibu. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, anak-anak semua, sudah siap belum memulai pembelajaran? Alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat, Ibu ada lagu nih. Kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Allah Maha Pencipta, membuat panca indera, semua ada 5, ciptaan yang berguna, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Itulah panca indera, ciptaan yang kuasa. Allah Allahu Akbar. Nah, anak-anak semua udah semangat kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, hari ini kita memasuki materi membaca. Nah, kita memasuki materi membaca sekilas. Nah, membaca sekilas ini kita diajak untuk menemukan pikiran pokok teks agak panjang, 150 sampai 200 kata dengan kita membaca sekilas. Nah, adapun kita membaca sekilas yaitu untuk menemukan pikiran pokok teks bacaan. Nah, anak-anak semua, setiap bacaan kan pasti memiliki pikiran pokok. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum, dijelaskan oleh kalimat lain dan kata kuncinya selalu diulang-ulang. Nah, anak-anak semua, biasanya kita sering menemukan pikiran pokok dalam kata-kata siapa yang pergi, dengan siapa perginya, mereka pergi kemana, mengapa mereka pergi, dan bagaimana mereka pergi. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, tadi anak-anak membaca sekilas kan yaitu membaca dengan sekejap mata. Nah, secara singkat untuk mengetahui intinya saja. Nah, adapun langkah-langkah membaca sekilas antara lain: 1. Siapkanlah diri dan pusatkan perhatian pada teks bacaan yang ada. Yang kedua, pahamilah judul bacaan yang kalian baca. Yang ketiga, bacalah teks secara sekilas dan temukan gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis pada kalimat utama di tiap paragraf. Yang keempat, tentukanlah hubungan pertalian makna judul dengan gagasan pokok dalam paragraf.
yang kelima yaitu rumuskanlah simpulan umum atau gagasan pokok isi teks yang kalian baca. Nah, anak-anak semua, mari kita bersama-sama membaca dengan sekilas cerita ini yuk, untuk menemukan inti dan gagasan pokok di dalam cerita tersebut. Nah, pasar di pagi hari. Besok sore, rumah Lucy akan dipakai untuk arisan keluarga. Sebelum tidur, Lucy dipesan ibu agar bangun pagi karena mau diajak ke pasar. Ibu harus berbelanja untuk keperluan besok. Tepat pukul 5 pagi, Lucy bangun, lalu cuci muka dan gosok gigi. Ibu mencatat apa yang akan dibeli. Lucy dan ibu berangkat ke pasar. Sampai di pasar, ibu membuka catatan dan mencari apa-apa yang dibutuhkan. Lucy senang menemani ibu belanja. Satu demi satu pedagang didatangi. Kami membeli banyak sayur mayur seperti terong, wortel, dan bayam. Ibu memilihnya dengan hati-hati. Selain penjual dan pembeli barang, di pasar juga ada penjual jasa angkut atau biasa disebut kuli panggul. Tugasnya yaitu mengangkut barang belanjaan yang berat-berat. Karena belanjaan kami cukup banyak, ibu menggunakan jasa seorang kuli panggul. Lucy memperhatikannya. Badannya besar dan berotot. Ibu dan Lucy pulang dengan belanjaan yang banyak. Bapak kuli panggul bertanya, apakah ibu ingin menggunakan beca? Kemudian ibu minta dipanggilkan satu, dan akhirnya mereka pulang naik beca. Nah, begitu tadi ya cerita Lucy di pasar di pagi hari bersama ibunya. Nah, itu tadi ya anak-anak, materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang membaca sekilas. Membaca sekilas yaitu membaca dengan sekejap mata untuk mengetahui inti dan gagasan pokok dari teks tersebut. Nah, kita tadi sudah membaca cerita Lucy di pagi hari ya. Nah, sekalian tugas anak-anak yaitu mencari gagasan dan inti pokok dari cerita tersebut. Yaitu apa aja? Apa judul bacaan tersebut? Apa yang dapat kita pelajari dari bacaan tadi? Apa acara yang diadakan di rumah Lucy? Kemana Lucy dan ibu berbelanja, dan apa yang dimaksud dengan kuli panggul? Nah, itu tadi semua jawabannya ada di teks tersebut. Makanya kita harus membaca dengan sekilas dan harus menemukan inti dan gagasan pokok tersebut ya anak-anak. Nah, anak-anak ibu semua, tugas ibu tadi jangan lupa dikerjakan ya. Jawabannya harus benar karena kita tadi sudah membaca cerita Lucy di pagi hari. Nah, anak-anak semua, waktu kita sudah habis. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semua sehat ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semua, ibu mau bertanya, ada nggak yang gak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, hari ini kita memasuki materi menulis surat undangan. Nah, surat itu apa sih? Surat adalah alat komunikasi dalam bentuk tulis yang banyak digunakan orang. Untuk menulis surat yang baik, sebaiknya kita memiliki kemampuan apa aja nih? Nah, 1. Menguasai bahasa yang dipakai dalam surat.
Yang kedua, menguasai bentuk atau gaya surat. Yang ketiga, mempunyai ide atau tema yang jelas untuk disampaikan. Nah, yang keempat yaitu menulis urutan masalah dengan runtut dan baik. Begitu ya anak-anak. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi ajakan atau permohonan untuk menghadiri suatu acara seperti pesta ulang tahun, pesta perkawinan, rapat, musyawarah, melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain. Masih banyak ya. Nah, surat undangan juga dibedakan menjadi dua, yaitu undangan tidak resmi dan surat undangan resmi. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, yang pertama yaitu surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini merupakan surat undangan yang ditulis oleh perorangan dalam suatu acara. Nah, contohnya, Wanda akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-11. Ia akan mengundang teman-temannya. Wanda menulis undangan untuk teman-temannya. Perhatikan surat undangan yang akan ditulis oleh Wanda ya. Namun, sebelumnya Wanda harus mengetahui kriteria surat undangan yang baik bagaimana? Nah, yaitu 1. Nama dan alamat pengirim surat undangan yang jelas. Yang kedua, nama dan alamat penerima surat undangan jelas. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis dalam undangan juga harus jelas. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan sopan, menarik, enak dibaca, dan komunikatif. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, perhatikan surat undangan tidak resmi yang dibuat oleh Wanda tadi ya. Nah, surat undangan tidak resmi tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu 1. Tempat, tanggal, dan penulisan surat. Nah, bagian ini ditulis pada bagian sudut kanan di atas. Nah, yang kedua yaitu alamat surat. Nah, bagian ini berisi nama dan alamat yang dikirimi Wanda ditulis secara jelas. Nah, yang ketiga yaitu salam pembuka juga ada. Salam pembuka ditulis di sebelah kiri, diakhiri tanda baca koma. Nah, dan yang keempat ada isi surat. Bagian isi surat tertulis yaitu pendahuluan, berisi tentang pemberitahuan, dan bagian isinya ada isi memuat isi surat tentang waktu, tempat, serta acara. Gitu ya anak-anak. Nah, ada juga di surat tidak resmi Wanda tadi ada salam penutup. Nah, salam penutup ini ditulis di bagian kanan bawah. Salam penutup diakhiri tanda baca koma. Nah, yang keenam ada tanda tangan. Bagian ini berisi tanda tangan penulis surat sebagian orang yang bertanggung jawab. Nah, dan yang ketujuh ada nama pengirim surat. Tentu harus ada ya. Nama pengirim surat ini ditulis di bagian bawah tanda tangan. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, berikutnya ada surat undangan resmi. Nah, surat undangan resmi ini merupakan surat yang ditulis oleh instansi pemerintah atau swasta yang ditunjukkan kepada instansi, baik instansi pemerintah ataupun swasta. Bahkan ditujukan kepada perorangan atau pribadi. Nah, anak-anak, ini juga ada beberapa jenis surat resmi, yaitu ada surat tugas. Nah, surat tugas yaitu surat yang dikirimkan kepada perorangan atau sekelompok orang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditulis oleh instansi itu. Nah, berikutnya ada surat edaran. Surat edaran yaitu surat yang berisi anjuran, pemberitahuan, petunjuk, pengumuman atau larangan yang bermanfaat sebagai dasar perbuatan sebagai kebijakan. Nah, selanjutnya ada surat pengumuman. Surat pengumuman ini berisi tentang pengumuman atau pemberitahuan tentang sesuatu kepada halayak umum. Nah, selanjutnya ada surat permohonan. Surat permohonan ini berisi tentang permohonan atau permintaan bantuan. Contohnya bantuan uang, permohonan pindah yang biasanya diajukan
dilaporkan kepada instansi yang jabatannya lebih tinggi. Itu ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, perhatikan contoh surat resmi untuk pengambilan rapor tersebut ya. Nah, di surat resmi tersebut harus ada bagian-bagian. Nah, apa aja sih? Yaitu 1. Kepala surat, 2. Tanggal surat, yang ketiga perihal surat, yang keempat alamat surat, yang kelima salam membuka itu harus, yang keenam isi surat, yang ketujuh salam penutup. Nah, itu tadi ya anak-anak materi kita tentang menulis surat undangan resmi dan tidak resmi. Nah, untuk menambah pemahaman dan wawasan kita pada hari ini, Ibu akan menugaskan untuk membuat contoh surat resmi dan tidak resmi ya anak-anak. Jangan lupa harus dikerjakan. Nah, anak-anak semua, semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak semua, ada nggak yang gak hadir hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah, hebat ya anak ibu. Nah, udah siap belum untuk memulai pembelajaran? Udah disiapkan belum bukunya? Alhamdulillah, sudah. Harus semangat ya. Nah, anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk menambah semangat kita, Ibu ada lagu nih. Kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Alhamdulillah, udah semangat kan? Iya. Nah anak-anak semua, materi hari ini yaitu kita memasuki materi memberikan tanggapan secara lisan. Nah, karena pada materi ini kita akan belajar memberi tanggapan terhadap karya seni. Nah, karena setelah proses pembelajaran ini, anak-anak semua diharapkan dapat mengkritik atau memuji sesuatu karya seni disertai alasan yang logis. Tentu saja dengan bahasa yang runtut dan santun ya anak-anak. Kita juga diharapkan dapat membuat kalimat pertanyaan untuk menanggapi. Nah, anak-anak semua, mengkritik atau memuji suatu karya seni yaitu kritik berarti kecaman atau tanggapan. Nah, mengkritik berarti mengemukakan kritik atau mengecam. Bagaimana sih caranya mengkritik? Nah, apabila kita ingin menyampaikan kritik, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
sampaikanlah dengan bahasa yang tidak menyakitkan bagi orang yang dikritik. Nah, yang kedua, sampaikanlah dengan disertai alasan yang logis. Jadi, kita tidak boleh asal mengkritik orang lain ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, memuji karya seni berarti menyampaikan pujian atau sanjungan, yaitu dengan mengatakan hal-hal yang baik dari suatu karya seni tersebut. Nah, sampaikanlah pujian dengan bahasa yang wajar dan tunjukkan alasan yang logis mengapa kita memuji suatu karya seni tersebut. Nah, nih anak-anak, ada contohnya yaitu bagaimana mengkritik dan memuji dengan baik, yaitu lukisan ini sangat mirip dengan foto aslinya, tetapi sayang tidak diberi bingkai yang bagus. Nah, yang kedua ada contoh lukisan ini sebetulnya lebih menarik jika warnanya tidak terlalu mencolok. Nah, menggunakan bahasa yang santun, memuji yang wajar, dan tidak mengkritik menyakitkan orang lain ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, sekarang tentang menggunakan kalimat permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat permintaan? Nah, adakah persamaan kalimat permintaan dengan kalimat perintah? Nah, agar kita semua tahu apa itu kalimat permintaan, di sini Ibu ada tabel, yaitu kalimat permintaan dan bukan kalimat permintaan, yaitu perintahnya berilah tanda centang pada kalimat permintaan dan tanda X jika bukan kalimat permintaan. Nah, contohnya yaitu ini ada contohnya, mengapa kamu datang terlambat? Itu kalimat permintaan atau bukan anak-anak? Bukan ya, itu adalah kalimat tanya, berarti kita tanda X beri pada tabel tersebut. Nah, contoh yang kedua itu sebaiknya kamu tidak terlambat. Nah, itu tanda permintaan atau bukan? Iya, itu kalimat permintaan ya anak-anak, karena ada kata sebaiknya, berarti kita centang pada tabel tersebut. Nah, contoh yang ketiga, saya ingin menjadi dokter gigi. Nah, itu kalimat apa anak-anak? Iya, benar, itu kalimat permintaan, berarti kita tanda centang di tabel tersebut. Dan seterusnya ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak, setelah kita tadi melihat contoh tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kalimat permintaan adalah semacam kalimat perintah yang halus. Nah, ada contoh lagi nih, misalnya kalimat kamu meminta temanmu agar tidak cengeng. Nah, kalimat permintaan yang halusnya adalah sebaiknya kamu tidak cengeng. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, itu tadi ya anak-anak, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana cara mengkritik dan memuji dengan baik. Nah, untuk menambah pemahaman dan wawasan kita pada materi hari ini, Ibu ada tugas latihan yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nah, perintahnya yaitu ubahlah kalimat berikut ini menjadi kalimat permintaan. Buatlah seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya anak-anak. Nah, tugasnya jangan lupa dikerjakan dan anak-anak semua harus semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.